Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1849. Chapter 1849 Senjata Infrasonik. Tang Yingmeng membuka jalan sehingga kelompok itu bisa terus terbang menuju garis pertahanan ketiga. Sementara itu, total 12 plane jiwa yang berbeda muncul di medan perang, dikawal oleh lebih dari 300 plane tempur jiwa di kejauhan. Tidak ada yang pernah melihat plane jiwa seperti ini dalam pertempuran. Tinggalkan Feng Hao Douluo dari Sekte Tang dan Pagoda Roh, bahkan mereka yang dari Aula Dewa Perang tidak pernah melihat mereka sekilas. Pada kenyataannya, sebagian besar perwira dari Korps Angkatan Darat Barat, Korps Angkatan Darat Barat Laut, dan Korps Angkatan Darat Selatan bingung. Dibandingkan dengan plane tempur yang biasanya ramping, plane jiwa ini tampak sedikit gemuk. Masing-masing badan plane besar mereka 5 kali lebih besar dari biasanya. Selain itu, bagian tengahnya sangat kokoh dan ada bagian seperti kuali di punggung setiap plane yang tampak sangat aneh. Apa itu? Apakah itu senjata baru Federasi? Wu Zhangkong segera berubah pikiran setelah memperhatikan kedatangan plane tersebut. Tidak perlu pergi ke sana. Mari kita bantu War God Hall. Saat dia mengambil keputusan, kemampuan 12 plane unik sudah mulai berlaku. Suara mendengung lembut menyebar ke seluruh medan perang. Suaranya tidak terlalu keras, jadi tidak akan terlihat melalui semua tembakan artileri kecuali ada yang mendengarkan dengan cermat. Secara alami, makhluk abisal tidak menyadarinya. Tampaknya juga tidak meninggalkan efek apapun. Banyak makhluk abisal terbang yang melesat menuju plane tempur, termasuk abisal bombis. Namun, 300 plane tempur jiwa sudah menjadi sumber daya korps tentara pusat. Ketika ada begitu banyak plane tempur yang ditembakkan, bahkan abisal bombis tidak bisa mendekat. Abisal bombis adalah klan dengan kekuatan individu terlemah, jadi mereka yang pertama bereaksi terhadap suara mendengung. Lebah bom terbang dengan kecepatan tinggi saat tubuh mereka mulai menggigil. Ini segera mengubah jalur penerbangan mereka yang terorganisir menjadi kekacauan yang kacau. Lebah bom tiba-tiba mulai meledak, dengan perut mereka terbelah. Mereka berubah menjadi energi abisal dan mate. Ini berbeda dari ritme merdu yang digunakan Tang Yingmeng untuk meledakkan mereka sebelumnya. Seolah-olah lebah bom telah membusuk dari dalam keluar sebelum mate. Yang lebih mengerikan adalah bahwa itu bukan hanya satu atau dua lebah. Ini dimulai dengan hanya beberapa individu, tetapi dalam beberapa saat roti lebah bom abisal menghujani dari langit. Mereka berubah menjadi energi abisal satu demi satu sebelum menyebar menjadi ketiadaan. Raja Lebah memerintahkan anggota klannya untuk mengendalikan seluruh pertempuran saat dia tiba-tiba merasakan kelemahan yang memancar. Auranya telah layu secara substansial, membuatnya tercengang. Setiap lebah bom abisal seperti bagian dari tubuhnya. Dia sangat mahir dalam menghitung dan membuat rencana, jadi dia bisa memerintahkan segerombolan lebah bom abisal melalui mata majemuknya. Dia sama sekali tidak peduli jika hanya beberapa dari lebahnya yang mati. Kemampuan kebangkitan abisal akan segera mengisi mereka. Namun demikian, jika terlalu banyak dari mereka yang terbunuh, Bimonarch akan mengalami efek serangan balik. Setelah hanya beberapa saat, lebih dari sepertiga dari lebah bom telah jatuh. Itu adalah jumlah kematian yang luar biasa. Bahkan semua tembakan artileri dan pemboman sebelumnya tidak berdampak besar pada lebah bom abisal. Raja Lebah buru-buru memerintahkan lebah bom abisal untuk mundur. Hanya setengah dari jumlah awal lebah bom yang bisa melarikan diri ke kejauhan, meninggalkan banyak roti. Sementara itu, 12 plane berbentuk aneh telah menyebar dengan banyak pengawal plane tempur jiwa dan menyerbu ke garis pertahanan ketiga yang berada di bawah serangan makhluk abisal. Suara mendengung jelas menjadi lebih keras. Berbagai makhluk abisal di bawah mulai berubah-ubah. Awalnya, makhluk abisal yang masih aktif bertempur hanya gelisah. Namun, beberapa di antaranya segera meledak dan perutnya pecah. Jeroan mereka terbang keluar dan cairan berbagai warna merembes keluar dari tubuh mereka seperti yang terjadi pada lebah bom. Banyak makhluk abisal diserang oleh hal yang sama di seluruh medan perang. Tekanan di garis pertahanan ketiga langsung berkurang. Ya, ini adalah hasil dari senjata infrasonik, salah satu senjata terbaru di Federasi. Itu dan berkas ion yang berat dianggap sebagai dua teknologi jiwa besar yang paling maju di Federasi. Keuntungan menggunakan gelombang infrasonik adalah memiliki area efek yang sangat luas.
Senjata itu memanfaatkan resonansi frekuensi tertentu untuk membunuh musuh. Selain itu, senjata infrasonik tidak merusak lingkungan. Ini karena apapun yang tidak pada frekuensi tertentu tidak akan terpengaruh, termasuk manusia. Tampak jelas bahwa frekuensi gelombang infrasonik pada kedua belas plane ini telah disesuaikan untuk menyasar spesies makhluk abisal yang berbeda secara tepat. Lebih tepatnya, itu menargetkan energi abisal. Manusia telah mempelajari energi abisal dan sifat-sifat uniknya selama beberapa ribu tahun. Pasukan Dewa Darah tidak hanya ditempatkan untuk menjaga jalur abisal, tetapi juga untuk mengumpulkan sampel dan data untuk penelitian ke dalam abisal. Pengembangan senjata infrasonik tidak hanya diperuntukkan bagi makhluk abisal, karena dapat digunakan untuk menyasar makhluk hidup manapun. Umat manusia berharap untuk menjelajahi kosmos di masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tersebut membuahkan hasil yang menjanjikan. 12 plane infrasonik di medan perang adalah kelompok subjek percobaan pertama. Kekuatan senjata infrasonik itu hebat, tetapi ada banyak masalah seperti ukurannya yang besar, kurangnya pertahanan, dan pengawalan militer yang besar yang dibutuhkan saat digunakan. Jadi, itu belum diproduksi secara massal. Sebelumnya, senjata infrasonik tidak dianggap penting bagi militer seperti senjata sinar ion berat. Namun, itu sangat efektif saat digunakan dalam pertempuran kali ini. Sejumlah besar makhluk abisal terbunuh dengan satu tembakan, dan ancaman ke garis pertahanan ketiga dinetralkan untuk sementara. Jeritan naga roh abisal terdengar bergema melalui medan perang satu demi satu. Mereka mengandalkan kekuatan spiritual mereka untuk menghasilkan getaran frekuensi tinggi dalam upaya menahan serangan senjata infrasonik. Meskipun upaya mereka tidak berhasil menghentikannya sepenuhnya, mereka tidak akan mati begitu saja tanpa perlawanan. Wu Zhangkong dan kelompok dari Akademi Shrek telah mendarat di puncak gunung untuk sementara waktu. Tidak ada limit Doulo di antara mereka, tetapi hampir semua orang memiliki satu set armor pertempuran 4 kata, bahkan jika beberapa tidak lengkap. Kedatangan mereka di medan perang segera membantu mengurangi tekanan pada banyak dewa perang di balai dewa perang. Lindungi Xiaoyan. Mari kita bunuh kadal mengerikan itu. Wu Zhangkong mengarahkan pedang langitnya ke 3 naga jiwa abisal besar. Kelompok 10 segera menyesuaikan formasi pertempuran mereka. Gale Sabre Dimensi Majinci, Yuanen Yehui, dan Yue Zhenyu berada di depan. Wu Zhangkong dan Lan Muzi berada di tengah sedangkan sisanya berada di belakang mengelilingi Su Xiaoyan. Mereka menyerang ke arah 3 Raja Naga Roh bersama-sama. Kecakapan bertarung Su Xiaoyan yang luar biasa menjadikannya master jiwa tipe penyerangan terbaik untuk tugas yang ada di banyak kesempatan. Bagian yang paling menakutkan dari skill jiwanya adalah tingkat keberhasilannya yang hampir sempurna. Hampir tidak mungkin serangannya gagal. Raja Roh Naga setara dengan limit Doulos dan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Hanya kemampuannya untuk mengontrol yang mungkin bisa menghancurkan Raja Naga Roh sepenuhnya. Tanpa kepemimpinan dari 3 Raja Naga Roh abisal besar, kemampuan bertarung musuh pasti akan semakin melemah dengan tambahan senjata infrasonik. Mereka akan mampu menstabilkan situasi. Saat pertempuran di zona pertempuran utama sedang berkobar, pertempuran di Laut Utara telah mencapai klimaksnya. Punggung hitam ungu yang sangat besar muncul di permukaan laut sekali lagi. 2 kapal perang dan selusin kapal perang tingkat menengah hingga rendah perlahan-lahan mulai tenang. Paus raksasa itu melancarkan serangan lain dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Meskipun ketiga armada besar itu berhati-hati saat bertahan dari ancaman air, mereka tidak bisa menghentikan serangan mendadaknya. Senjata tipe torpedo yang menyerang Paus sama efektifnya dengan menggaruk rasa gatal melalui sepatu bot. Soul Land 3 Chapter 1850. Chapter 1850. Siapa Anda sebenarnya? Tubuhnya yang sangat besar akan segera tenggelam ke dalam air ketika tembakan artileri membombardirnya. Itu menggunakan laut sebagai perisai untuk menahan serangan. Hanya Paus raksasa inilah yang membuat 3 armada besar tetap sibuk di lokasi itu. Orang bisa membayangkan betapa sedihnya perasaan Chen Zheyu saat itu. Ini adalah pertama kalinya dia memimpin pasukannya ke dalam perang yang sebenarnya, dan dia telah menderita kerugian yang begitu besar. Meskipun itu tidak secara langsung terkait dengan perintahnya dan dia telah melakukan semua yang dia bisa, kenyataannya ada tepat di depan matanya. Tidak ada yang mau repot-repot melihat prosesnya. Orang-orang hanya mempedulikannya jika hasilnya sempurna. Paus besar sekali lagi muncul ke permukaan di kejauhan. Pilar air hitam ungu raksasa melesat ke langit cerah dan cerah yang baru saja muncul. Hujan beracun korosif dengan cepat berkembang lebih ganas.
Hujan itu sendiri tidak mematikan, tetapi bisa terus-menerus menguras pasokan energi ketiga armada besar itu. Jika energi mereka dikonsumsi sedemikian rupa, Chen Zhiyu merasa bahwa ketiga armada besar itu bisa dikalahkan oleh paus yang mengerikan itu. Lalu, tiba-tiba sesuatu berubah. Gelombang yang bergelombang berubah tenang tanpa peringatan, dan naga air yang sangat besar berputar di sekitar tiga armada besar sebelum naik langsung ke langit. Naga air ini berkumpul di atas dan berubah menjadi layar air. Layar melindungi ketiga armada dengan memblokir sebagian besar hujan beracun. Sementara itu, sosok juga muncul di langit. Ketika para perwira di tiga armada dapat melihatnya dengan jelas, sorak-sorai bergema di semua kapal perang sekaligus. Chen Zhiyu melebarkan mulutnya saat emosi melonjak ke dalam hatinya. Meskipun dia merasa agak sedih di saat berikutnya, dia masih tidak bisa menahan diri untuk mengayunkan tinjunya. Siluet itu memiliki kepala yang penuh dengan rambut abu-abu, namun fisiknya tetap tinggi dan lurus seperti sebelumnya. Dia melayang di langit seperti pilar yang menjinakkan lautan. Armor pertempuran biru langit menutupi setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya dan memancarkan kemilau unik dari armor pertempuran 4 kata. Baju sirah itu dikenal sebagai Boundless Sea Universe. Nama itu memperingati perisai alam semesta laut tanpa batas yang legendaris milik Dewa Laut Tang San di masa lalu. Pada saat yang sama, kata alam semesta berhubungan dengan dua kekuatan yang berlawanan dari yin dan yang dan juga terang dan gelap. Selanjutnya, itu juga terhubung dengan cinta dalam hidupnya, Light Dark Douluo. Ya, dia ada di sini. Tuan sejati tentara Dewa Laut, Feng Hao Douluo terbesar di lautan, salah satu dari 3 maestro militer, Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas ada di sini. Waterspout yang melonjak ke langit mirip dengan wali yang mengawalnya. Pada saat kedatangannya, laut tidak lagi mengancam ketiga armada besar itu, tetapi melindungi mereka. Di kejauhan, tubuh besar berwarna ungu hitam tidak menenggelamkan dirinya lagi. Ia naik ke permukaan, hampir semuanya keluar dari air. Aura kuat yang menutupi langit dan menutupi matahari menyerbu dari jauh. Awan biru langit naik di sekitar tubuh laut tanpa limit Douluo Chen Xinji dan dengan cepat bertabrakan dengan aura ungu hitam yang datang dari kejauhan. Seluruh laut tampak mengamuk dengan hebat. Permukaan yang tadinya tenang mulai melonjak dengan gelombang yang menggelora. Semua puting beliung dan awan gelap yang terbentuk dari hujan beracun hancur dan tersebar selama tabrakan yang tak terlihat. Armor pertempuran Boundless Sea Universe di tubuh Chen Xinji berkedip-kedip dengan cahaya seperti riak biru langit. Chen Zhiyu bisa mendengar suara ayahnya di pos komando yang berkata, "Serahkan ini padaku. Anda harus membantu garis depan dengan tembakan artileri Anda." "Iya," Chen Zhiyu menjawab. Dia segera memerintahkan ketiga armada untuk mundur. Tabrakan Kuasigot pasti akan menghasilkan hasil apokaliptik yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Tidak ada informasi tentang asal-usul paus ini, tetapi tidak diragukan lagi, hanya ayah Chen Zhiyu yang bisa menyembunyikannya. Kedatangan Chen Xinji segera membuat Chen Zhiyu menjadi sangat tenang. Meskipun dia selalu ingin mandiri, dia baru menyadari pada saat ini betapa dia benar-benar bergantung pada ayahnya. Dia sangat yakin dengan Douluo Laut Tanpa Batas. Dalam persepsinya, Laut Tanpa Limit Douluo Chen Xinji sudah menjadi Feng Hao Douluo terbesar di dunia sejak wafatnya Laut Atlas Douluo Yunming. Dia bukan satu-satunya orang yang mempercayai hal ini. Setelah kematian Yunming, komunitas Master Jiwa secara alami memperadu mekanikkan siapa yang pertama di antara mereka. Bagaimanapun, siapapun itu akan memiliki status sebagai Master Jiwa terbaik dunia. Seseorang mengusulkan Qiangu Dating sementara yang lain menyatakannya sebagai Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan. Opini publik berbeda, tetapi nama yang tampaknya paling banyak diangkat adalah Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Sosok perwakilan pagoda jiwa Qiangu Dating, perwakilan sekte Tang Herles Douluo Cao Dezi, dan Akademi Shrek Light Dark Douluo Long Yeiwei masih tidak pada level yang sama dengan Kuasigot berpengalaman, dilihat dari kemampuan masing-masing. Mungkin, hanya kombinasi dari Herles Douluo dan Asmara Douluo yang bisa mengalahkan Boundless Sea Douluo. Di peringkat mereka, pertandingan di antara mereka akan sangat jarang. Chen Xinji hampir tidak pernah terlibat dalam adu mekanik apapun. Bahkan jika dia melakukannya, hampir tidak ada yang bisa membuatnya keluar semua. Namun, reputasinya sebagai master jiwa terhebat di dunia tidak diragukan lagi oleh semua perwira di tentara Dewa Laut dan bahkan perwira di Angkatan Laut Federal. Ini juga alasan Federasi tidak memiliki keberanian dan tidak dapat melakukan apapun pada Douluo Laut Tanpa Batas ketika dia kehilangan surga abadi.
Mungkin ini akan menjadi hari di mana pria ini memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai yang terbaik di benua. Chen Zhiyu percaya sepenuh hati bahwa ayahnya dapat melakukan itu karena dia adalah orang yang paling dekat dengan alam dewa. 3 armada besar mundur perlahan, dan paus raksasa di kejauhan tidak berusaha menghentikan mereka. Itu terus mengambang sementara auranya terus berubah. Chen Xinji memelototinya dengan tatapan terbakar. Sebagai Douluo laut tanpa batas, kemampuan bertarungnya sudah mendekati dewa ketika dia bertarung di lautan. Namun, ia merasa kurang optimis setelah mengalami tabrakan tadi. Dia menyadari bahwa paus Titanic di sisi berlawanan memiliki kedekatan dengan laut yang bahkan melampaui miliknya. Meskipun lawannya adalah monster jiwa laut, itu adalah pertama kalinya Chen Xinji mengalami ini. Makhluk macam apa paus ini? Itu pasti di luar peringkat semu. Secara alami, Chen Xinji memiliki perkiraan yang bagus tentang kemampuannya sendiri. Dia tahu persis di mana dia berdiri, dan bentrokan antara dirinya dan lawan terasa sama. Namun demikian, Chen Xinji sangat menyadari bahwa dia sebenarnya dirugikan. Dia tidak menahan apapun dengan serangannya dan telah memperkuatnya dengan banyak skill jiwanya, tapi rasanya seperti lawan hanya mengirimkan serangan eksplorasi. Sejak kapan ada entitas yang luar biasa di laut? Mungkinkah ini benar-benar monster berjiwa 1 juta tahun dalam legenda? Kamu sebenarnya siapa? Chen Xinji mengirimkan kesadaran spiritualnya ke lawan dalam sekejap. Kecerdasan makhluk hidup jiwa laut yang begitu tangguh pasti akan sama dengan kecerdasan manusia. Paus raksasa di kejauhan mengirimkan pesan es yang penuh dengan kejahatan. Saya pikir jenis Anda telah mencari saya selama ini. Saya di sini sekarang. Anda adalah Douluo Chen Xinji laut tanpa batas, bukan? Hari ini, kamu akan menemui ajalmu. Setiap kata diucapkan dengan aura kesadaran yang sangat dingin. Lebih tepatnya, itu adalah kesadaran ilahi. Asal ilahi. Anehnya, peringkat spiritual paus itu juga merupakan divine origin. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, benua hampir tidak pernah menghasilkan Feng Hao Douluo dengan peringkat seperti itu. Karena itu, dalam perang khusus ini, Raja Roh dari Abyssal Plane, Master Pagoda yang baru diangkat dari Pagoda Roh, Putri Naga Perak Gu Yuena, memiliki kekuatan spiritual asal ilahi. Paus perkasa di hadapannya sebenarnya adalah Feng Hao Douluo peringkat divine origin juga, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Chen Xinji menyipitkan mata, dan rona biru langit di tubuhnya tiba-tiba bersinar lebih terang. Matanya berubah menjadi emas seketika saat dia melepaskan aura spiritual yang sangat luar biasa. Sinar cahaya keemasan sepanjang 3 kaki melesat keluar dari setiap matanya, memunculkan warna biru keemasan di laut sekitarnya. Soul Land 3 Chapter 1851. Chapter 1851 benar-benar seorang dewa. Mengapa memilih kematian saat Anda bisa hidup bahagia? Hanya ada 2 hal dalam hidup yang layak untuk dijalani. Yang pertama adalah bersama kekasihku dan yang lainnya adalah melawan lawan yang aku anggap pantas. Saya beruntung karena saya telah menemukan keduanya baru-baru ini. Apalagi yang lebih indah dari ini. Ayo, mari kita lihat seberapa mampu Anda membunuh saya. Asal ilahi, apakah Anda menekan basis kultivasi Anda di masa lalu? Kesadaran yang ditransmisikan oleh paus raksasa tampak tercengang. Douluo Chen Xinji laut tanpa batas melepaskan basis budidaya spiritual asal dewa yang cocok dengan paus raksasa pada saat ini. Chen Xinji tersenyum dengan tenang. Hanya dengan menipu takdir surga kita bisa hidup. Saya tidak akan bisa meninggalkan dunia ini. Untuk hidup beberapa hari lagi, saya perlu memiliki beberapa reservasi secara alami. Pada titik ini, dia merasa melankolis. Dia tidak bisa tidak mengingat pertempuran paling mulia dalam hidupnya. Pertempuran itu terjadi di langit di atas laut. Dia bertempur sengit melawan pria yang terkenal sebagai master jiwa nomor 1 di bawah surga. Butuh 3 hari dan malam penuh. Mereka tidak berhenti untuk beristirahat selama pertempuran karena mereka terus-menerus mencurahkan semua upaya mereka untuk bertarung satu sama lain. Kedua basis kultivasi spiritual mereka telah mencapai divine origin pada saat itu. Hasil akhirnya seri. Kemampuan sejati Douluo Chen Xinji laut tanpa batas sama-sama cocok dengan master jiwa nomor 1 di benua itu di masa lalu, yang tidak lain adalah Atlas Douluo Yunming. Hanya mereka berdua yang tahu hasil akhir dari pertempuran itu. Itu dikenal sebagai pertempuran langit dan laut di dunia master jiwa. Setelah pertempuran tanpa henti, Chen Xinji membuat pengumuman publik bahwa dia kalah dari Yunming. Oleh karena itu, status Atlas Douluo sebagai master jiwa nomor 1 di benua itu ditetapkan. Pada kenyataannya,
mereka sebenarnya sama-sama cocok. Meski pertempuran berlangsung di langit yang tinggi di atas laut, kekuatan laut yang bisa dimanfaatkan terbatas. Berdasarkan basis kultivasi mereka, Chen Xinji benar-benar tidak lebih lemah dari Yunming. Selain itu, Atlas Douluo memiliki keuntungan berada di langit. Cinta seseorang meluas ke gagak di atapnya. Dia sudah mengecewakan Long Yeiwei, jadi dia tidak ingin menekan Shrek. Akibatnya, dia membuat pengumuman publik bahwa dia kalah dari Yunming. Yunming tidak repot-repot menjelaskan. Menurut mereka, tujuan pertempuran itu bukan pada hasil, tetapi sesuatu yang ingin mereka lakukan saat itu. Sama seperti limit Douluos dalam pemujaan Roh Kudus dan pagoda roh yang mencari kesempatan untuk mencapai keilahian, pertempuran itu untuk tujuan yang sama. Atlas Douluo dan Boundless Sea Douluo bergandengan tangan untuk tabrakan di atas laut. Mereka ingin menantang kekuatan terkuat mereka di dunia. Tabrakan itu untuk menilai apakah mereka memiliki kesempatan untuk menembus batas dan hambatan para dewa kuasi, hanya agar mereka bisa merasakan peringkat dewa. Hasilnya mengecewakan, untuk sedikitnya. Meskipun mereka hampir tidak terpengaruh oleh Plane pada saat itu, mereka tidak merasakan apa-apa selain kehampaan ketika mereka menerobos batas Plane. Mungkin, kemampuan mereka cukup untuk mencapai alam dewa, namun kekuatan mereka tidak cukup untuk membangun tempat yang dapat menahan beban alam dewa, yaitu alam ilahi. Tanpa bimbingan alam ilahi, mereka hanya bisa kembali ke alam Douluo pada akhirnya, tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka ditekan oleh Plane sekali lagi. Selama periode itu, baik Chen Xinji dan Yunming sangat tertekan. Itu sudah upaya terbaik mereka, namun hasilnya mereka gagal. Chen Xinji lebih tua dari Yunming karena dia berasal dari generasi yang sama dengan Long Yeiwei. Kultivasi spiritual Divine Origin-nya menandakan bahwa sebagian dari dirinya sudah berada di peringkat dewa. Akibatnya, Plane tersebut memiliki kesadaran yang kuat akan keberadaan mereka. Oleh karena itu, dia dan Yunming memilih untuk menekan basis kultivasi spiritual mereka untuk melemahkan perlawanan terhadap Plane, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang tidak mencolok. Namun, bagaimana dia masih bisa menekan basis kultivasinya saat dia menghadapi musuh yang begitu tangguh? Setelah kematian Yunming, Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas adalah master jiwa nomor 1 di benua yang pantas dia dapatkan. Untuk saat ini, setidaknya dia adalah orang itu. Sangat baik, saya menyesal tidak bisa melawan Yunming. Sepertinya kemampuanmu tidak kalah dengan dia. Jadi, Anda akan menjadi pengorbanan manusia pertama saya setelah terobosan saya. Suara sedingin es paus raksasa terdengar sekali lagi. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Segera setelah itu, sinar ungu emas yang menusuk mekar dari tubuhnya mirip dengan ledakan. Tubuhnya yang sangat besar yang panjangnya lebih dari 1000 meter mulai menyusut. Tubuh telanjang perlahan muncul di langit. Dia tidak bisa melihat penampilannya di bawah penutup kabut ungu emas. Namun, dia tahu itu seorang wanita. Pada saat yang sama, laut di sekitarnya berubah menjadi area ungu emas yang luas saat berubah menjadi manusia. Chen Xinji jelas merasa bahwa laut sedang ternoda oleh energi yang menakutkan saat ini, dan itu memukul mundur kekuatan jiwanya. Apa? Murid Chen Xinji segera mengerut. Ada ekspresi keheranan dan ketidakpercayaan dalam tatapannya. Energi yang menyusup ke laut dan mengubahnya sepenuhnya menjadi energi ungu emas seharusnya tidak ada di dunia manusia. Wanita itu telah menyelesaikan transformasinya sekarang. Dia berjalan di permukaan laut menuju Chen Xinji selangkah demi selangkah dan secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. Dia tampak sangat cantik dengan sepasang alis lurus, tajam, dan tatapan sedingin es yang memancarkan cahaya ungu keemasan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, udara di sekelilingnya sedikit melengkung seolah mencoba mengusirnya dari dunia ini. Namun, air laut berwarna ungu keemasan di bawahnya berubah menjadi lebih padat dan lebih berat. Chen Xinji benar-benar yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita itu. Aura yang dia pancarkan mengejutkan master jiwa nomor 1 di benua itu. Anda tidak hanya mencapai kekuatan spiritual asal ilahi. Kekuatan jiwamu sudah. Hati Chen Xinji bergetar. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya bahkan ketika dia bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak mampu mengendalikan emosinya saat ini. Dia telah kehilangan hitungan tahun. Hal yang dia rindukan sekarang muncul di hadapannya. Seseorang benar-benar berhasil. Ya, inilah kekuatan Lord. Gaun ungu emasnya tertiup angin. Suara wanita itu sedingin es, tapi ada juga sedikit arogansi dan kesombongan. Kamu sudah menjadi dewa, tanya Chen Xinji.
Wanita yang mengenakan gaun ungu emas berkata dengan tenang, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwaku telah mencapai peringkat dewa. Namun, dunia terkutuk ini tidak memiliki tempat untuk mendukungku. Jadi, aku masih bukan dewa jika dibandingkan dengan dewa sebelumnya. Bagaimanapun, saya adalah dewa bagi Anda semua. Jika Anda mengatakan bahwa Anda adalah dewa semu, maka saya benar-benar dewa. Anda dan seluruh umat manusia pantas mati. Kalian semua harus mati. Saya akan menggunakan semua emosi negatif Anda termasuk ketakutan Anda akan kematian, permusuhan, kemarahan, penderitaan, dan ketidakberdayaan untuk memadatkan tablet keilahian dan menciptakan alam ilahi. Hahaha, hahaha. Dia tertawa histeris. Laut menggigil dan bergema dengan tawanya. Kejutan Chen Xinji telah berubah menjadi keheranan sementara itu. Hatinya hancur, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa kamu sebenarnya? Dewa sejati. Itu adalah peringkat yang tidak dapat dicapai oleh siapapun dari alam ini sejak es suci Douluo Huo Yuhao mencapai keilahian di masa lalu. Keilahian hanya setengah langkah lagi. Sangat sulit bagi seseorang untuk mencapai kekuatan spiritual asal ilahi, tetapi kekuatan spiritual masih dimiliki oleh tubuh manusia. Jelas, itu dibudidayakan di dalam tubuh. Meski demikian, masih ada peluang. Di sisi lain, kekuatan jiwa berbeda seperti yang dimiliki dunia ini. Untuk menerobos peringkat 99 dari kekuatan jiwa ke peringkat 100 legendaris dan lebih dari itu adalah peringkat dewa, seseorang harus terlebih dahulu menembus batas dunia. Hanya dengan melakukan ini seseorang dapat mengisi ke peringkat dewa. Secara alami, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak mungkin untuk melawan kekuatan seluruh plane sendirian. Sulit untuk melawan kekuatan plane untuk dewa yang tidak terlalu kuat di plane benua Douluo. Chen Xinji tidak tahu bagaimana menilai itu, tetapi dia telah mencoba untuk menembus peringkat itu sebelumnya. Itu adalah upaya bersama dengan Atlas Douluo Yunming. Upaya dua dewa kuasi teratas dengan kekuatan spiritual asal dewa sia-sia. Orang hanya bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Soul Land 3 Chapter 1852. Chapter 1852 Permaisuri Iblis. Tepat pada saat itulah yang disebut entitas peringkat dewa sejati sebenarnya ada di hadapannya. Jika ada orang lain yang menggantikannya, mungkin orang itu akan berasumsi bahwa wanita ini hanya membual untuk mengesankan orang lain. Namun, Chen Xinji dapat mengatakan bahwa semua yang dikatakan orang ini adalah kebenaran karena dia juga pernah mengalami mendekati peringkat itu di masa lalu. Jika benar bahwa dia hanya kehilangan tablet alam dewa, maka dia pasti peringkat dewa sekarang. Orang ini benar-benar keajaiban. Selain itu, keajaiban ditampilkan dengan sangat jelas di hadapannya sekarang. Karena itulah, dia ingin mengetahui identitas orang tersebut. Lebih penting lagi, tampaknya dia telah berkultivasi ke peringkat ini sebagai makhluk jiwa. Namun, tidak ada catatan tentang makhluk jiwa yang berkultivasi untuk mencapai keilahian dalam sejarah umat manusia berdasarkan catatan benua Douluo. Bahkan pemimpin dari 10 binatang besar, dewa binatang di Tian belum menjadi dewa. Jika wanita di hadapannya ini adalah paus dengan tubuh yang sangat besar sebelumnya, itu menandakan bahwa dia telah benar-benar berkultivasi dari monster jiwa laut sebelumnya. Dalam legenda, leluhur pertama sekte Tang San membunuh Raja Paus Laut dalam jutaan tahun di masa lalu. Namun, berdasarkan catatan, tubuh Raja Paus Laut dalam tidak sebesar orang sebelumnya. Jika dia sudah mencapai pangkat dewa, semuanya bisa dijelaskan dengan jelas. Binatang jiwa laut membutuhkan ruang hidup yang luas dibandingkan dengan binatang jiwa darat. Makhluk jiwa laut tingkat atas tidak memiliki umat manusia sebagai musuh alami mereka, jadi mereka bisa hidup lebih lama dari binatang jiwa darat. Bahkan jika ini masalahnya, tidak akan mudah untuk menembus peringkat dewa dengan mudah, kan? Siapa saya? Wanita itu mencibir sekali. Bukankah kamu sudah lama mencari saya? Beraninya kau bertanya siapa aku? Pancaran listrik melintas di benak Chen Xinji ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kata-kata itu keluar dari bibirnya saat dia berkata, Permaisuri Iblis. Anda adalah permaisuri kultus Roh Kudus. Wanita itu tersenyum. Kamu menjadi lebih bijaksana seperti yang diharapkan. Tepat sekali. Aku adalah permaisuri Iblis. Saya yakin Anda tidak mengharapkan ini, bukan? Anda telah mencari Master Sekte Pemujaan Roh Kudus selama ini hanya untuk mengetahui bahwa Master Sekte itu bukanlah manusia tetapi makhluk jiwa. Selain itu adalah makhluk jiwa laut. Hati Chen Xinji dipenuhi dengan keterkejutan.
Sama seperti yang dikatakan permaisuri iblis, dia benar-benar tidak mengharapkan permaisuri iblis misterius, yang dicari oleh seluruh dunia master jiwa selama ini, untuk menjadi master kultus-kultus Roh Kudus. Pemimpin dari semua master jiwa jahat di dunia sebenarnya telah dibudidayakan dari makhluk jiwa laut menjadi bentuk manusia. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak heran dia belum pernah mendengar berita tentang guru jiwa jahat yang kuat yang dipromosikan ke posisi teratas dalam kultus Roh Kudus. Bahkan pria angkuh seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa menjadi bawahannya. Dia bergabung dengan Kaisar Hantu untuk membantu Master Sekte dalam mengatur sekte. Mereka adalah dua dewa kuasi. Di sisi lain, bagaimana kedua dewa kuasi ini bisa dibandingkan dengan permaisuri iblis sebelum dia saat ini? Akhirnya kau berhasil membangun arai besar pembunuh-pembunuh darah. Chen Xinji merasa tertekan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa permaisuri iblis tidak menerobos ke peringkat dewa sejati dan batas plane sendiri. Dia telah menggunakan arai besar pembunuh darah penguasa untuk menghantam plane, jadi dia akhirnya bisa menembus peringkat ini untuk menjadi dewa sejati. Setelah mendengar kata-katanya, rasa dingin yang menusuk tiba-tiba keluar dari tatapan permaisuri iblis. Berhasil. Saya hanya dapat mencapai kesuksesan jika saya memiliki lebih banyak waktu. Sial. Kalian manusia menyela saya pada saat yang genting sehingga saya tidak bisa mengecilkan arai besar pembunuh darah penguasa dan memadatkan tablet keilahian dengan melahap makhluk abisal dan kekuatan hidup Anda untuk menciptakan alam ilahi. Anda dan orang-orang Anda yang merusak barang berharga saya di sini dan menghancurkan pekerjaan saya selama ribuan tahun. Makanya, kalian semua harus mati. Aku akan menggunakan kamu dan nyawa orang lain serta permusuhan seluruh plane sebagai pengorbanan untuk membangun kembali arai besar pembunuh darah penguasa. Setelah mendengarkan ceritanya, Chen Xinji menjadi tercerahkan. Ternyata semua orang dipimpin oleh permaisuri iblis. Tampak jelas bahwa dia membuka lorong abisal dan membimbing makhluk-makhluk abisal itu bukan untuk membantu mereka, tetapi untuk menggunakannya untuk menyelesaikan grid arai pembunuh-pembunuh darah yang menakutkan yang penuh dengan kejahatan. Tindakan memadatkan alam dewa itu sulit. Bagaimanapun, tablet alam dewa hanya akan muncul ketika alam dewa diciptakan. Bahkan alam dewa terlemah akan membutuhkan sejumlah besar energi untuk mendukung proses penciptaan. Jadi, dari mana energi itu berasal? Beberapa ribu jiwa yang mati dikorbankan agar arai besar pembunuh darah pengendali bisa terbentuk. Namun, dari mana datangnya energi yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya? Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan dunia manusia. Dia juga memasukkan makhluk abisal dalam rencananya. Dia ingin menggunakan Grid Arai Blue Driver God Killer untuk melahap makhluk abisal yang dibawa olehnya. Bersama dengan manusia yang terbunuh, dia kemudian akan mengubahnya menjadi fondasi untuk memadatkan alam ilahi. Semua kehidupan di Tule akan menjadi sarana baginya untuk memadatkan alam ilahi. Pada saat yang sama, dia akan melahap seluruh bidang benua Douluo tanpa ragu sedikit pun seperti Raja Petapa Abisal untuk memperkuat alam dewa yang dia bangun untuk dirinya sendiri. Dia kemudian akan menjadi dewa. Ini telah menjadi rencananya selama ini. Semuanya masuk akal sekarang. Rencana jahat kultus Roh Kudus telah dilaksanakan ketika kultus Roh Kudus bekerja sama dengan Pagoda Roh untuk menyerang kota Shrek. Semua yang terjadi kemudian sebenarnya untuk membantu dalam upaya mensukseskannya termasuk penyerangan terhadap pasukan Dewa Darah untuk memicu air pasang abisal. Kegagalan tentara Dewa Darah mungkin tidak terlalu penting bagi mereka, karena mereka berhasil melakukan kontak dengan Abyssal Plane melalui lorong abisal yang dijaga oleh tentara Dewa Darah saat itu. Mereka memutuskan untuk membuka bagian kedua di Tule dan membawa bagian abisal yang mengakibatkan konfrontasi. Grid Arai Blue Driver God Killer akhirnya terungkap yang memungkinkan Demon Empress untuk memanfaatkan kekuatan arai besar untuk membuka bagian yang lebih besar untuk Abyssal Plane sehingga mereka bisa membawa lebih banyak makhluk abisal. Targetnya termasuk jutaan tentara dari Legiun Umat Manusia untuk melahapnya. Semuanya hanyalah batu loncatan baginya untuk menciptakan alam dewa yang jahat. Bahkan permaisuri iblis tidak menyangka bahwa senjata pamungkas umat manusia, surga abadi akan begitu kuat yang jauh melebihi kekuatan dari dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer lainnya. Bagian terpenting dari rencananya sudah selesai. Dia akhirnya memiliki kekuatan dewa untuk meluncurkan serangan terhadap pasukan umat manusia untuk menarik makhluk abisal yang lebih kuat dan pembangkit tenaga manusia sehingga dia dapat memanfaatkan arai besar pembunuh darah penguasa darah untuk menyapu bersih mereka semua. Kemudian, surga abadi meledak. Ternyata sinar Eternal Heaven telah menghancurkan Grid Arai Blue Driver God Killer, bersama dengan ambisi dan harapan liarnya.
Meskipun dia berhasil mengandalkan kekuatan dewa untuk melarikan diri dari pusat gempa pada titik paling kritisnya, kekuatan dewanya sudah terbentuk sepenuhnya. Dengan demikian, mimpinya untuk mendirikan alam dewa hancur. The Demon Empress liar dengan amarah. Dia tidak pernah mengharapkan sejumlah besar makhluk abisal gagal menahan serangan termasuk Raja Roh peringkat asal ilahi. Dia merasa tidak bisa dipercaya. Great Arai Blue Driver God Killer dihancurkan. Begitu pula rencananya. Bukan hal yang mudah baginya untuk mendapatkan kesempatan untuk menyelimuti sejumlah besar makhluk abisal yang kuat. Dia mengubah kebenciannya menjadi tindakan. Makhluk abisal tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu, dia memanfaatkan kesempatan untuk bekerja dengan makhluk abisal untuk mengalahkan umat manusia terlebih dahulu sebelum dia mencari kesempatan untuk membangun kembali arai besar pembunuh darah God Killer. Ketika susunannya selesai, dia kemudian akan mencari cara untuk membangun alam ilahinya. Hanya saja akan ada ketidakpastian dalam kasus ini. Dia enggan menerimanya. Oleh karena itu, dia merasakan kemarahan yang intens saat dia menghadapi Chen Xinji saat ini. Chen Xinji merasakan gelombang sedingin es mengalir di punggungnya. Namun demikian, dia merasa berterima kasih kepada Sekte Tang dan Akademi Shrek. Jika mereka egois seperti pagoda roh di masa lalu dan memilih untuk tidak memanfaatkan surga abadi, permaisuri iblis yang gila akan membangun alam ilahi. Akibatnya, seluruh planet Douluo akan hancur. Untungnya, surga abadi diluncurkan pada saat yang kritis. Itu memberi setiap orang kesempatan kecil untuk bertahan hidup. Meskipun permaisuri iblis sudah menjadi dewa sejati, dia masih terpengaruh oleh penindasan planar karena dia gagal membangun alam ilahi. Artikel